Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin dan musyahidin al-kiram. Sesungguhnya ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah induk segala kebaikan. Yang mana dinyatakan bahwa as-shaum ummul fadail, puasa adalah induk segala macam fadilah, segala macam keutamaan dan segala macam kebaikan. Maka di sini perlu ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk memperhatikan adab-adabnya. Etika ketika menjalankan puasa. Disebutkan oleh beberapa ulama untuk kita menjaga adab ketika menjalankan ibadah puasa. Khususnya di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang mana Allah lipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adabnya adalah sebagaimana kita ketahui, untuk menjaga anggota tubuh kita dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk etika yang paling utama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebab terkadang ayolah ahbab ada hal yang luput dari kita. Kita jalankan ibadah puasa, namun kita tetap bergosip atau bergunjing, mungkin kita berbohong, mungkin kita melakukan ini dan itu, sehingga pahala puasa yang begitu besar yang disiapkan Allah diangkat dan dilenyapkan dan tidak diberikan oleh Allah akibat kita tidak bisa menjaga etika ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattirna as-shaim, al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nazar bis syahwat." Ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa kita, yang harus kita waspadai orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kadzib, berdusta, berbohong. Yang kedua bergunjing, berghibah, mengucapkan keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, memindahkan ucapan dari satu orang ke orang lain biar terjadi permusuhan, pertikaian, atau memprovokasi agar kita memusuhi kelompok, memusuhi orang-orang tertentu. Dan yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Dan yang kelima adalah nazar bis syahwat, yang bisa memandang sesuatu dengan syahwat. Itu adalah perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Dan juga dianjurkan etika dalam menjalankan ibadah puasa, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin tidaklah menyantap makanan untuk sahur dan untuk berbukanya, melainkan makanan yang sudah jelas-jelas halal, bukan makanan yang subhat, apalagi menyantap makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dinyatakan oleh beberapa ulama, kalau seandainya engkau berpuasa, maka coba yang kau perhatikan tuh waktu berbukanya. Berbuka dengan makanan apakah kita? Apakah dengan makanan yang halal, atau kita menyantap makanan yang subhat, atau menyantap makanan yang haram? Sebab kalau kita menyantap makanan yang subhat atau haram, maka gugur pula pahala puasa kita, melainkan hanya mendatangkan dosa, na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga di antara adab dalam menjalankan puasa adalah berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dirinya dari perkara maksiat. Sesuatu yang bisa mendatangkan hal yang dimurkai Allah, ditinggalkan sejauh-jauhnya. Dia tekankan pada diri dia, dia mantapkan dalam hatinya bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka dia harus tunjukkan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara etika dan adab berpuasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari. Banyak orang berkata berdasarkan hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, sehingga dia kalau di bulan Ramadan lebih banyak tidurnya dibandingkan baca Qur'annya, lebih banyak tidurnya dibandingkan melakukan ibadahnya. Ya tentu ini adalah orang yang salah paham akan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya ahbab, tadi kita sudah disebutkan di pelajaran-pelajaran yang lalu, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mumpung pahala dilipat gandakan oleh Allah, mumpung pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah turunkan ampunan sebanyak-banyaknya, maka jangan kita malas untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, tapi berusaha. Jangan banyak tidur, tapi banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga di antara etika dan adab ketika menjalankan puasa adalah
ya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Ya, jangan habiskan waktu kita ketika berpuasa di depan televisi. Jangan habiskan waktu kita ketika berpuasa bermain game, mungkin anak-anak muda. Ya, menghabiskan waktu hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan dengan menyaksikan acara-acara di media sosial atau apapun itu. Ini semua akan hilang kesempatan yang terbaik yang diberikan Allah untuk dia. Kemudian yang berikutnya, daripada adab dan etika ketika berpuasa, ya, hendaknya ketika menyantap makanan, nanti ketika berbuka, jangan berlebihan. Ya. Jangan seperti orang bilang katanya balas dendam, ya. Dari pagi sampai maghrib dia nggak makan, ke malam, wah digabung semua. Makan siang dan makan malam dan sarapan dijadikan satu sama dia. Lah, tapi sunnahnya kita makan ala kadarnya ya ahbab. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang tidak makan beberapa hari, orang-orang yang dalam keadaan susah. Sehingga kita bakal timbul rasa iba. Hingga ketika kita berpuasa, merasakan bagaimana laparnya mereka. Merasakan bagaimana hausnya mereka, sehingga akan terpancing dan termotivasi diri kita untuk peduli kepada orang-orang yang fuqara dan masakin. Kemudian juga di antara adab dan etika berpuasa sebagaimana yang telah kita sampaikan di dalam penjelasan tentang sunnah puasa, yaitu ta'jilul futur, menyegerakan berbuka setelah yakin matahari tenggelam. Bukan karena ragu seperti matahari sudah tenggelam, lah, sampai dia yakin benar tenggelam matahari, berbukalah. Dan juga menunda sahur. Artinya jangan bersahur dari jam 1 malam atau jam setengah 2 malam. Lah. Tapi ditunda. Dekatkan dengan waktu subuh. Sekiranya tidak mengganggu sahur dia dan tidak berdekatan atau menempel dengan waktu azan subuh. Sehingga dia bisa selesai sahur, masih bisa istirahat, masih bisa beribadah. Kemudian baru azan subuh. Wahakadha. Dan masih banyak lagi sebenarnya daripada adab etika, insya Allah. Kalau kita jalankan etika-etika yang barusan kita sampaikan hadirin, insya Allah ini kita dijadikan adalah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.